Jadi contoh. Seperti itu gitu loh. Makanya Pak Yainya sendiri itu juga kesal, warga itu kesal. Dia langsung mengucap, kalau begitu istri saya itu bukan manusia, seperti hewan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu Nusantaraku tercinta. Dimanapun Anda berada ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia sampai akhirat nanti. Dan semoga saudara-saudaraku yang bekerja dimanapun ya, di pabrik, di pemerintahan, di perdagangan, di perbankan apapun ya, TKW, TKI ya, saya doakan agar diberikan kelancaran. Ketika ada masalah, ujian sebesar apapun akan segera mendapatkan keringanan dan solusi agar bisa bekerja kembali, menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya ya. Saudaraku, di video kita kali ini kita akan memberikan tontonan yang seperti biasanya bisa mengedukasi kita, memberikan wawasan yang luas, memberikan energi positif yang bisa memberikan kita pencerahan ya. Saat ini kita bersama Mbak Jiwo ya. Beliau mengajak kita ke sebuah tempat yang konon di situ adalah tempat para leluhur dulu melakukan pertapaan di sini, karena di sini termasuk lokasi yang suci, lokasi yang cocok untuk melakukan istilahnya itu semedi atau nyepi ya. Karena untuk mendekatkan kepada Tuhan, mendekatkan diri itu harus di tempat yang sunyi sepi, namun tetap terhindar dari makhluk-makhluk yang jahat seperti setan, jin, iblis ya teman-teman ya. Nah, seperti apa sih, nanti kita tanya Mbak Jiwo saja. Ya, kita sudah bersama Mbak Jiwo ini teman-teman. Mbak Jiwo, kita ini akan kemana Mbak? Kita ini mau menemui seseorang berekor ular. Nah, orang itu ini sebenarnya istrinya Pak Yai kondang kesuwur kemana-mana. Oh, yang ada di YouTube itu nah, Pak ya? Itu dia itu kan saking kesuwurnya kemana-mana, suaminya itu tidak pernah mengurusi istrinya. Biarpun kalau mengurusi nafkah terus, ya batinnya itu kan nggak di. Oh, saking larisnya. Saking larisnya. Lah, dia itu ternyata ada melakukan sesuatu. Bertemu dengan pacarnya dulu. Mantannya dulu. Akhirnya sering ketemu. Dia itu melakukan hubungan intim. Astagfirullahaladzim. Nah, dia melakukan hubungan intim, ketahuan warga. Dan Pak Yai itu tadi dikasih tahu nggak percaya, cuma bilang gini, oh ya sudah, bilang nggak apa-apa kalau dia itu melakukan hubungan di luar nikah, tanggung sendiri akibatnya. Biarpun itu manusia seperti apapun, kalau melakukan hubungan intim sama orang lain kalau sudah punya istri, dosanya besar. Gitu. Biar jadi seperti hewan orang itu, kalau belum nikah hubungan intim, sudah berani hubungan intim seperti hewan. Oh, kumpul kebo istilahnya ya. Ya, jadi Mbak Jiwo ini istilahnya itu apa tugasnya ini? Ya, saya ini kan disuruh menyembuhkan Mas sebenarnya. Oh, ya nggak bisa. Istilahnya dipasrai Pak Yai. Pak Yai itu disuruh menyembuhkan, tolong Pak. Istri saya ini. Nah, ini kan sudah kena ajab Mas. Nah, dulu tuh Pak Yai itu sudah mengucap seperti itu. Oh, kalau ternyata dia tidak mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertapa, ya tidak mungkin lah Mas bisa menjadi kembali manusia lagi seperti semula, seperti kita. Oh, jadi harus bertobat dulu nggih. Iya. Melakukan ritual wirid, zikir dan lain sebagainya, puasa. Oh, jadi istilahnya ini Mbak Jiwo ini sudah istilah dipasrai bongkoan. Ya. Dan katanya wanita ini istilahnya dikucilkan oleh warga. Dikucilkan Mas. Karena sudah Pak melakukan Yai itu juga
Malu. Sudah malu Mas, makanya itu dikucilkan. Jadi dipasrahkan Mbah Jiwo, Ya. ditempatkan suatu tempat. Oke. Iya. Jadi Mbah Jiwo ini mengajak kita untuk memberikan apa ya, contoh seperti apa wanita ini. Iya. Ya, ayo kita langsung ke sana ya. Seperti apa sih sosok wanita yang loh. Ada apa, Pak? Ada apa? Ada apa, Kang? Saya melihat wanita cantik Ya. pakai gamis, cuma ekornya itu ada ekornya. Nah, itu Ini nggak kan saya apa-apa. lagi Pak. Oh, Cari, merumput. cari rumput Pak. Maksudnya Nggak apa-apa, ada nggak apa? Apa itu? Apa apa-apa. siluman gitu dah? Nggak tahu Kang. Bukan itu bukan siluman, itu manusia. Memang kena azab, dikutuk sama suaminya. Itu istrinya Pak Yai, tidak apa-apa. Sudah Masnya terus mengarit aja mencari rumput nggak apa-apa. Udah. Jangan takut, ya sudah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Oh, berarti istilahnya nggak sengaja nih orang Nggak cari rumput ini. sengaja orang itu tadi ketemu dengan orang yang Jenengan itu saya tadi. bilangin tadi Mas. Seperti Oh. apa orang itu. Kalau mas-masnya ingin tahu, ya mari kita ikut saya gitu loh. Oh, berarti istilahnya padahal Mbak Jiwo ini sudah menaruh si istri Pak Yai ini sudah gensing Iya, gempis loh ya. tempat yang paling sepi. Nah namanya di dunia Mas. Iya. Dunia ini kan seperti katanya orang-orang kan seperti daun kelor Nggak gitu loh. serba daun kelor. Kemana-mana ya ketemu orang. Jadi Padahal itu sudah sepi, tidak ada iya, orang menjamah ke situ, itu nggak ada. iya lihat lokasinya Jarang seperti ini. iya gitu loh Mas. Ya, Ternyata ada orang mencari Rumput, rumput iya. gitu loh. sampai Kalau- lari terbirit-birit tadi. Iya, saya juga kaget gitu loh. Makanya saya ini kan sering saya lihat. Nanti yang saya khawatirkan Mas, ada warga yang tidak tahu atau bukan warga sini gitu loh Mas. Nanti Ketakutan. bilang kawur-kawur, nanti Oh. dipukulin apa gimana gitu Iya, loh Mas. iya kasihan juga Mbak. Iya. Oke. Monggo Mbak, ayo Mbak. Mari. Ya teman-teman ya, ternyata benar tadi Mbak Jiwo ini merasa sudah ditempatkan yang paling aman, sepi nggak ada manusia. Ternyata masih ketahuan pencari rumput tadi ya. Pencari rumput tadi bilang ada wanita cantik, tapi ekornya ini berupa ular. Ya Allah, ternyata benar ya, kita belum anu saja, ternyata omongannya Mbak Jiwo ini sepertinya benar ya teman-teman. Kutukan dari Pak Yai yang memang benar-benar tulus mencintai istrinya dengan melakukan dakwah, tapi malah si istrinya ini melakukan perbuatan atau apa ya, perilaku yang istilahnya itu tidak patut dicontoh ya teman-teman ya. Hati-hati Mas. Mbak kok ini jalan nih Mbak? Yang saya khawatirkan ini Mas, ada ular beneran gitu loh Oh Mas. ya Allah, iya Mbak, hati-hati Mbak. Tolong Mbak, ya jangan kok mboten nggo gotek ya Mbak, emang dengaran. Oh ini Mbak. Itu apa ini Mbak? Apa sungai ta ini? Nah, yang sebelah sana itu sungai Mas, sangat dalam ini. Oh ini sungai. Iya, yang sungai. Nah itu pohon itu Mas. Makanya yang saya taruh Gede, di seperti ini Iya, iya, sepi kan, biar nggak ada orang yang tahu gitu loh Mas. Kok masih ada yang tahu. Gitu. Iya ya. Ya, namanya itu tadi Mbak, jenengan bilang dunia tak selebar daun kelor ya. Kemana saja kita anu kadang ada saja yang kenal gitu Mbak, kadang nggak. Iya. Itu termasuk ya Mbak ya. Ya Allah, astagfirullah. Loh, Mana Mbak? coba itu, sepertinya kan melas gitu Mas. Ya Allah, lu jauh itu Mbak. Iya, sepertinya kan dia kan kelihatannya melas. Gitu Gimana sih loh, Mbak? Mas. Mendekat sedikit nggak apa-apa. Iya iya Mas. iya, Mbak. Kok gitu ya Mbak? Gak kelihatan Mbak. Mbak, gak apa-apa ta Mbak? Nggak Buntutnya kayak apa-apa. ngono ya. Dia itu nggak pernah ngamuk apa gimana Iya enggak iya Mas. iya, karena memang ini Cuma kan dia itu melas, menyesali perbuatannya iya, gitu. iya, loh. Ya Allah, ya kan, Masya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, aduh, ya Allah, juga deh. Coba lihat Mas. Astagfirullah. Ya Allah, Mbak, kayak ngono rek. Ya Allah, sangat jelas teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini jangan tunjuk Mbak. Itu Mas. Ya Allah, kayak ngono. Itu teman-teman ya. Sosok wanita yang ya sudah Mbak. Ayu nih, ini kayak ngono ayu nih. Jadi Mbak Jiwo ini gimana Mbak? Wanita ini atau si istri Pak Yai ini jenengan suruh ngamalkan apa istilahnya? Nah, Atau jenengan pariwejangan bagaimana? saya suruh bertobat, membaca astagfirullahaladzim, Oh, istighfar. zikir lah istilahnya. Minta ampun pada Allah Semoga dengan diampuni.
hati yang tulus dan ikhlas gitu loh Mas. Bener-bener tidak mau mengulangi Iya, lagi. gitu loh. Nah, memang semua manusia itu ya ada salahnya dan ada benarnya gitu loh Mas. Cuma kan ini istrinya Pak Yai menjadi panutan Ya, kok. harusnya jadi contoh. Seperti itu gitu loh. Makanya Pak Yainya sendiri itu juga kesal, dikasih tahu warga itu kesal. Dia langsung mengucap, kalau begitu istri saya itu bukan manusia seperti hewan dia gitu. Astagfirullah. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya. Memang ini ujian juga ya buat Ya, Pak Yai, ujian. juga contoh buat kita semuanya, meskipun saudara atau keturunannya atau anaknya bahkan istrinya Pak Yai kalau berbuat jahat atau dosa ya harus menebus ya kesalahannya. Ya, kesalahannya harus. Jadi ini kira-kira sampai berapa bulan atau berapa hari Nah, Mbak? ini Menurut panjangan Mbak? melihat saja Mas, melihat keikhlasannya dia. Masih kalau dia itu belum ikhlas betul membacanya, dan membaca istighfar itu kan harus ikhlas Mas. Dalam hati gitu. Iya. Sudah sampai nyambung lah istilahnya. Kalau dia itu harus betul-betul menyesali perbuatannya, insya Allah tidak akan lama sudah wujud jadi manusia lagi. Dan berjanji tidak mau Mengulangi perbuatannya lagi. Dan bagaimana Pak Yainya, apa sudah istilahnya memaafkan atau bagaimana Pak? Ya namanya istri sama suami Mas, biarpun itu sejahat apapun, suaminya juga pasti sudah memaafkan gitu loh Mas. Nah ini kan sudah terlanjur, dimaafkan gimana Pak? Gitu Terlanjur sudah keluar ucapan lagi. Ya itu loh. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya teman-teman ya. Bagaimanapun juga memang takdir itu di tangan Tuhan, di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Seperti layaknya Mbak Jiwo tadi, ketika Pak Yai ini padahal sudah istilahnya itu kan Yai kondang, doanya pasti ya banyak yang mengamini lah istilahnya. Ternyata khilaf, tahu istrinya itu berbuat seperti itu, Pak Yai ini ngucap barang yang tidak baik karena emosi, karena si istri satu-satunya yang dicintai ternyata kena godaan si wanita pria atau mantannya ini tuh. Iya. Ini makanya sebaik-baiknya kita harus tetap menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati. Seperti Mbak Jiwo ini tadi disuruh nyembuhkan ya nggak bisa, karena Mbak Jiwo ini juga sama-sama makhluknya, tetap hanya ikhtiar, didoakan, dimintakan kepada Allah Mbak. Ini Mbak, Ya. kira-kira berapa bulan lagi Mbak? Kira-kira nanti kalau memang sudah dekat dengan penyembuhan atau berubah nanti Mbak Jiwo tolong hubungi kami Mbak. Oh iya. Kami ingin Iya. tahu bagaimana sih wanita ini ketika punya kaki seutuhnya gitu. Oh iya Mas. Gitu, Mbak. Kurang lebih ya 2 atau 3 bulanan gitu Mas. Oh, ya. Insya Allah sudah sembuh seperti semula Mas. Ya, semoga istrinya juga benar-benar ikhlas membaca Iya itu. iya. Oke, Mbak Jiwo, saya mohon pamit. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga nanti bahwasanya memang siapapun dan apapun perbuatan kita itu pasti ada balasannya gitu Mbak. Iya iya. Ini Mbak, terima kasih Mbak. Mau Iya iya pulang Mbak. monggo. Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya. Hati-hati Mas. Ini Mbak. Ya teman-teman ya, Mbak Jiwo ini sudah sangat baik ya. Jiwanya, hatinya itu mau menolong siapapun ya. Nggak peduli dia orang jahat, orang baik, bahkan istrinya Pak Yai pun harus ditolong. Mbak Jiwo juga mau. Padahal istilahnya itu Mbak Jiwo ini ilmunya ilmu kejawen Islam ya teman-teman ya. Pak Yai ini kan pastinya harusnya lebih pandai, lebih sakti ya istilahnya. Karena apa? Otomatis beliau murid Yai Kondang, pengikutnya juga banyak, doanya ya harusnya kan belum bisa capai. Tapi wallahu alam, Tuhan mencintai semuanya yang mau mendekatkan diri dan yang mau bertobat. Oke, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.